Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian kita, Rabu 21 Juni 2023. Hari ini gereja memperingati Santo Aloysius Gonzaga, seorang biarawan. Aloysius Gonzaga lahir di Italia Utara tanggal 9 Maret 1568. Ia berasal dari keluarga bangsawan yang berkuasa dan kaya raya. Ketika umur 9 tahun, ia mengikuti pendidikan di istana keluarga Francesco di Florence. Di istana itu, ia mulai menyadari hidup mewah sangat memuakkan hatinya. Ia terancam oleh cara hidup istana itu. Maka ia terus-menerus memohon kepada Tuhan agar dijaga dari ancaman-ancaman istana itu. Dalam situasi seperti itu, ia dengan berani mengikrarkan kaul kemunian hidup dan berjanji akan memelihara kesucian dirinya itu. Itu diucapkan ketika masih berumur 10 tahun. Setelah menerima komuni kudus dari Uskup Milan, ia semakin mendekatkan diri pada Tuhan. Tahun 1581, ia pergi dari Austria. Ia pergi ke Spanyol bersama Maria dari Austria. Disitulah ia memutuskan untuk masuk Serikat Yesus. Namun ketika menyampaikan niatnya kepada ayahnya, dengan sangat tegas ditolak. Aloysius harus mempertahankan martabat gelar kebangsawanannya dan harta warisannya. Dengan segera, Aloysius mengalihkan semua hak dan harta warisannya kepada saudaranya yang lebih muda dan masuk Serikat Yesus. Ia boleh mengikuti studi teologi di Kolose Roma dan mampu mengikuti dengan baik. Ia sangat disegani oleh teman-temannya karena rendah hati dan ketaatannya serta kesalehan hidupnya. Pada usia 23 tahun, ia terlibat aktif dalam perawatan orang-orang sakit korban wabah pes di kota Roma. Akhirnya sendiri terserang penyakit itu. Dan 3 bulan setelah menderita, tepatnya tanggal 21 Juni 1591, ia meninggal dunia. Saudari-saudaraku terkasih, kita bersyukur dan mohon agar kita pun dimampukan mempunyai semangat seperti Aloysius Gonzaga ini. Bacaan yang akan kita jadikan dasar permenungan, saya ambil dari bacaan Injil Matius bab 6 ayat 1-6 dilanjutkan ayat 16-18. Di mana Yesus berbicara soal bagaimana seharusnya kita bertindak. 3 hal yang disampaikan Yesus dalam khotbah di bukit, yakni soal memberi sedekah. Yang kedua,
soal puasa dan soal berdoa. Bila kita bersedekah, janganlah mencanakan hal itu, dan jangan sampai tangan kananmu mengerti apa yang diperbuat oleh tangan kirimu. Sedangkan pada hal doa, hendaknya berdoa dengan tersembunyi dan jangan sampai dipamer-pamerkan di muka umum. Soal berpuasa, janganlah mengubah raut muka agar orang melihat bahwa kamu sedang berpuasa. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, ketika bacaan ini mengajak kita untuk bertindak dengan tepat sesuai dengan kehendak Allah, bukan supaya dipuji, bukan supaya kita mendapatkan kehormatan, tapi tindakan kita ini murni dari kedalaman hati yang paling dalam. Motivasi kita memberi bukan supaya dipuji, diketahui orang, tapi pertama-tama untuk menyalurkan cinta kasih Allah kepada mereka, bahwa bukti kita solidar dengan mereka. Kita ingin agar tindakan kita memberi tidak perlu diketahui oleh banyak orang. Biarlah Allah yang mengetahuinya. Jangan pernah digembar-gemborkan. Demikian pula ketika kita berdoa, hendaknya kita yakini dalam berdoa, biarlah Bapa dan kita yang tahu. Tidak perlu diberitahukan kepada orang-orang lain. Karena doa adalah relasi dengan Allah. Sehingga kita diajak membangun relasi dengan Allah secara pribadi, bukan agar diketahui orang, tapi benar-benar mengerti kehendak Allah. Demikian pula pada saat puasa. Puasa adalah menahan hawa nafsu. Maka pertama-tama puasa bukan untuk dipamerkan agar orang menghormati kita. Tapi pertama-tama puasa itu untuk melatih hawa nafsu kita agar kita mampu mengekangnya demi perbuatan-perbuatan baik. Dengan berpuasa kita melatih sikap hati yang sungguh rendah hati, ugahari, dan tidak mencari pujian. Agar akhirnya dengan sikap puasa kita akhirnya semakin mampu untuk benar-benar mengendalikan hawa nafsu dari berbagai macam bujukan dan rongrongan kekuatan duniawi. Saudari-saudaraku terkasih, ketika hal ini mari kita hidupi, kita renungkan bagaimana cara sikap kita. Apakah sudah sesuai dengan kehendak Allah? Ataukah seringkali masih kita jauh dari harapan Allah? Mudah-mudahan hidup dan karya-karya kita benar-benar bersumber dari kedalaman hati dan bukan karena mencari pujian atau mencari harga diri. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena pagi ini kami kau ingatkan bagaimana seharusnya bertindak di hadapan orang lain. Bagaimana kami memberikan sedekah, bagaimana kami berdoa, dan bagaimana kami berpuasa. Engkau menyadarkan kepada kami bahwa semuanya ini harus dilakukan demi
keluhuran cinta Allah dan bukan untuk mencari popularitas atau pujian. Bantulah kami umat-Mu agar kami semakin sadar bahwa karya-karya kami merupakan perpanjangan tangan kasih-Mu, sehingga bagi kami yang terpenting adalah mengikuti kehendak-Mu. Biarlah akhirnya orang-orang semakin mengenal kehendak-Mu dan bertindak karena dorongan Roh Kudus-Mu. Bantulah umat-Mu yang sakit agar Engkau sembuhkan, Engkau dampingi, Engkau hibur. Yang punya beban berat Engkau ringankan, agar mereka mampu menanggung beban itu dengan sukacita. Uraikanlah mereka yang punya persoalan agar segera terselesaikan. Dan untuk itu ya Bapa, dorong dan bantu kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, saya tetap mengingatkan dan menganjurkan agar mematuhi protokol kesehatan dengan benar, sehingga kita terbebas dari virus corona. Pakai masker, jauhi kerumunan, cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir, supaya hidup sehat. Dan booster kedua, agar kita terhindar dari segala macam bahaya, terutama virus corona. Mari saling menjaga diri agar kita tetap sehat. Tak henti-henti saya mengucap syukur kepada panjenengan semua yang dengan penuh sukacita ikut ambil bagian dalam karya gereja. Semoga dengan karya-karya itu kita semakin mampu melayani umat dengan sebaik-baiknya. Saya masih mengundang untuk ambil bagian dalam mengisi gedung serbaguna kita, agar akhirnya banyak orang bertobat untuk ikut merasul bersama kita dan bisa menggunakan gedung serbaguna untuk sarana pelayanan. Semoga akhirnya gereja mampu menghadirkan kerajaan-Mu di tengah-tengah masyarakat. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.